Kita malam ini membahas mengenai keseimbangan. Keseimbangan itu adalah sesuatu yang penting karena selama kita hidup sebagai ego, sebagai diri-diri yang mengalami, selalu menolak, selalu merespon kehidupan ini dengan menolak, dengan melekati, dengan ingin menindas, ingin menjauhi, dan akibatnya kita merasakan satu penghamburan energi, dan itu dirasakan dalam bentuk penderitaan. Nah, kita masuk dalam pokok bahasan mengenai keseimbangan. Keseimbangan sendiri berarti tidak berat sebelah. Sesuatu yang tidak berat sebelah itu akan seimbang. Keseimbangan itu menyiratkan banyak hal, seperti proporsional. Proporsional itu bukan sesuatu yang simetris, tapi memiliki dua unsur yang tidak sama persis. Nah, inilah yang menimbulkan suatu keindahan. Kemudian juga menyiratkan suatu keadilan. Keseimbangan itu selalu adil. Adil itu bukan berarti semua harus mendapat sesuatu yang sama, melainkan sesuatu yang cukup. Kemudian bersifat mencukupi semua area keseimbangan dalam semua hal, dan juga menyiratkan suatu yang teratur. Sesuatu yang teratur itu menyebabkan rasa nyaman, rasa yang selalu diidamkan, kedamaian. Itu semua adalah berkat dari keteraturan. Nah, kalau kita lihat, terima kasih Pak Banyu Bening. Kalau kita lihat bahwa alam semesta ini selalu berada dalam keseimbangan. Kita lihat planet-planet berputar dengan jarak yang sama, dengan waktu putar yang sama. Semua ini menyiratkan satu keseimbangan. Wajah kita yang kiri, badan kita dan wajah kita sebelah kiri dan kanan itu tidak sama. Tapi meskipun tidak sama, memberikan kesan yang baik. Apabila kiri dan kanan itu sama persis, itu malah menimbulkan satu kesan yang seperti robot, bikinan, buatan, tidak alami. Kemudian sesuatu yang sifatnya dualisme itu menjadi jelas bahwa siang itu bukan lawan dari malam, tapi siang itu adalah lanjutan dari malam, sehingga menyebabkan dualisme itu menjadi suatu kejelasan keberadaan, senang dan susah. Itu semua menyiratkan suatu keberadaan yang jelas. Keseimbangan tadi diatur oleh apa yang disebut aku. Ketika aku adalah suatu kecerdasan yang tidak terbatas, yang masih berada pada keberadaanku, yaitu kekosongan dan kesunyian yang tidak terbatas. Untuk mengalami keberadaanku yang nyata, maka aku harus melupakan diriku yang tidak terbatas tadi, dan menjadi terbatas agar bisa mengalami keterbatasan. Aku
dari keterbatasan, dari kecerdasan yang tidak terbatas. Meninggalkan keberadaanku, yaitu kekosongan, menjadi pikiran melalui gerakan keinginan. Dengan mengendarai keinginanku untuk mengalami keseimbangan yang sudah kubuat sebagai diri. Diri adalah sesuatu yang terpisah. Dari keterpisahan tadi aku menjadi bermacam-macam diri. Semenjak menjadi pikiran, aku tidak dapat menghentikan gerakku. Aku menjadi takut berhenti. Karena apabila aku berhenti, aku menjadi tidak seimbang. Aku tidak bisa menghentikan gerakku yang disebut manusia sebagai hidup, di mana setiap gerakku membawa pada suatu tujuan tertentu yang tersirat dari gerak itu sendiri, yaitu keinginan. Aku yang awalnya sebagai yang membuat keseimbangan, sekarang aku menjadi bagian dari keseimbangan itu sendiri, di mana keseimbangan itu sendiri tergantung pada gerak. Aku benar-benar tidak bisa berhenti. Aku takut kalau aku berhenti, aku menjadi tidak seimbang. Oleh karena itu, gerakan-gerakanku seringkali menjadi ketidakseimbangan atau perusak keseimbangan. Aku sudah tidak bisa lagi menciptakan keseimbangan. Akulah perusak keseimbangan. Kini aku mengerti. Keterpisahanku sebagai pikiran selalu menimbulkan keinginan untuk mendapatkan kembali keutuhanku. Dan semakin aku bergerak untuk mendapatkannya, aku bergerak menjauhi keseimbangan itu sendiri, yaitu keseimbangan yang sejati. Itu adalah renungan dari apa yang disebut keseimbangan. Keseimbangan yang ada di dua alam. Alam yang pertama adalah alam kesadaran. Ketika keseimbangan itu terbentuk melalui satu kecerdasan yang luar biasa. Kecerdasan itu selalu sifatnya utuh. Kecerdasan itu selalu membuat keseimbangan yang sifatnya utuh. Keseimbangan yang tidak merugikan satu pihak dan menguntungkan yang lainnya. Keseimbangan yang menyebabkan semua menjadi rata, menjadi adil. Keseimbangan yang menimbulkan rasa yang nyaman. Namun pada akhirnya diriku sebagai sesuatu yang dihidupi oleh ego yang merasa ada dikarenakan keberadaan dari aku, dari ego. Ego sendiri itu adalah sesuatu yang sifatnya kesakitan karena terpisah. Ego itu adalah rasa keterpisahan itu sendiri yang menyebabkan seseorang itu selalu mencari kembali dengan tujuan menemukan dirinya dengan cara mengatur hidupnya. Seperti yang sudah saya ungkapkan sebelumnya, bahwa setiap orang yang berusaha mengatur dirinya, dia akan berakhir pada suatu yang ketidakteraturan. Jadi
apa yang kita rasakan dalam kehidupan ini, bahwa kita selalu menolak, kita selalu menginginkan apa yang kita inginkan menjadi suatu yang terwujud, keinginan yang bisa terwujud. Oleh sebab itu, manusia selalu berakhir dalam kekecewaan, karena keseimbangan tidak mungkin terjadi apabila dia melakukan sesuatu action atau gerak. Hanya sebagian yang mendapat satu yang mengenakan, pada bagian lain selalu berakhir dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Untuk itu seseorang harus menyadari dirinya bahwa dia sebagai diri tidak bisa lagi menciptakan sesuatu yang disebut keseimbangan. Ketika seseorang mempunyai keinginan, aku ingin membuka mata ketiga, aku ingin melihat masa depan, aku ingin menjadi damai, aku ingin menjadi bahagia. Segala keinginan tadi pasti dilatar belakangi oleh suatu rasa takut atau ketakutan dan rasa kekurangan yang menggerakkan, yang menimbulkan keinginan untuk menjadi utuh. Suatu rasa kekurangan diinginkan menjadi penuh dengan menginginkan kedamaian, menginginkan menjadi bahagia. Kemudian rasa ketakutan menginginkan sesuatu yang sifatnya metafisikal, bisa menyembuhkan, bisa melihat masa depan, bisa melihat masa lalu, dan macam-macam. Hal ini selalu menimbulkan sesuatu rasa kurang. Seseorang yang mencari kepenuhan karena diawali dari rasa kurang. Selamat malam, Miss Yutu. Satu yang dialami oleh rasa kurang, sehingga manusia itu sendiri tanpa disadarinya akan merasakan rasa kurang tersebut. Rasa yang tidak pernah utuh, semakin menginginkan, semakin tidak utuh, karena dia tidak sadar. Pada waktu sebagai kesadaran, manusia menciptakan keseimbangan sebagai satu keutuhan, dimulai dari sesuatu yang utuh, sesuatu yang penuh. Namun setelah menjadi pikiran, manusia mau menciptakan suatu keseimbangan, namun didasarkan pada rasa takut dan rasa kurang, sehingga keseimbangan itu sendiri tidak pernah terjadi. Nah, untuk itu seseorang kalau ingin hidupnya menjadi kembali seimbang, maka orang tersebut harus meninggalkan hidup sebagai pikiran dan kembali menjadi kesadaran, sehingga rasa penuhnya akan kembali, rasa menjadi utuhnya menjadi kembali. Rasa keutuhan ini yang akan bisa menciptakan sesuatu yang seimbang. Karena sebagai rasa yang tidak utuh itu selalu mempunyai tujuan. Keinginan itu selalu mempunyai tujuan. Gerak sendiri atau keinginan bergerak itu selalu mempunyai satu tujuan, di mana tujuan tadi merusak suatu keseimbangan. Untuk menjadi seimbang lagi, seseorang satu-satunya jalan yang bisa dilakukan adalah menerima. Dia menyadari bahwa dia itu, terima kasih Miss Yutu, bahwa dia itu adalah bagian dari keseimbangan. Dia sudah bukan pencipta keseimbangan. Itu pada level diri.
Dia harus menyadari bahwa dia bagian dari keseimbangan alam. Sehingga apa yang dia lakukan tidak akan menciptakan keseimbangan. Dia harus menerima segala bentuk keseimbangan yang muncul dan menyelaraskan dirinya dengan keseimbangan tersebut. Itu pada waktu manusia bergaul. Ketika kita sedang berinteraksi dengan manusia lain, kita yang sebelumnya selalu ingin mengatur kondisi-kondisi agar bisa memberikan peluang-peluang keberuntungan untuk kita. Namun ini akan menjadi kelihatan kasar bahwa memang kita mengharap, kita menginginkan sesuatu dari situ. Inilah yang membuat orang lain menjadi muak terhadap kita. Karena kita sebagai pikiran memang ketika berinteraksi selalu menimbulkan satu tujuan-tujuan untuk kembali kepada keseimbangan atau pembuat keseimbangan. Kita harus kembali menjadi aku dalam artian aku yang membuat keseimbangan, aku yang tidak terpisah. Rasa aku tidak terpisah ini penting. Rasa aku tidak terpisah inilah yang akan dapat menimbulkan keseimbangan. Aku sebagai diriku yang melihat, aku tidak terpisah karena aku berada pada keberadaanku. Aku bisa memberikan keseimbangan dengan cara mengamati hidupku, di mana ada satu kekurangan dalam hidupku. Aku akan mendapatkan satu pengertian. Dengan pengertian yang timbul, kita tidak mendapatkan suatu sesuatu untuk mempertimbangkan, tetapi sesuatu yang jelas untuk bertindak. Misalnya, seseorang merasakan bahwa dalam rumah tangganya dia tidak seimbang. Dia akan melihat dalam hidup apa yang dilakukannya, apa yang menjadi attitude-nya, apa yang menjadi dasar pemikirannya dalam berumah tangga. Setelah dia melihat di situ ada kekurangan-kekurangan, ini bukan merupakan dasar pertimbangan, melainkan satu tindakan. Orang itu akan melakukan tindakan. Nah, bagaimana seseorang berpindah dari aku yang dari diriku menjadi aku? Itu ada dua cara. Cara pertama adalah yang sudah sering saya katakan, bahwa seseorang yang ingin berpindah itu harus mengerti mengapa, kemudian berproses, kemudian mengaplikasikannya dalam hidupnya, kemudian mengambil jarak. Bahwa aku mengerti tentang diriku, tetapi aku tidak ikut merasakannya, sehingga rasa aku bukan diriku itu timbul. Cara yang kedua yang bisa dilakukan adalah mengamati bagaimana buruknya sebuah diri. Seperti yang kemarin saya katakan, bahwa seseorang yang melihat dirinya selalu mau menang sendiri, mau enak sendiri, dengan dia melihat dirinya sendiri, maka akan timbul satu kemuakan terhadap dirinya. Timbul pengertian bahwa itu bukan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang indah. Dengan dasar pengertian itu, otomatis kecerdasan tadi akan mencampakkan, saya tidak mau lagi itu. Dengan demikian, dia akan terbebas. Nah, kalau tadi cara yang pertama, itu dirinya masih beroperasi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi cara yang kedua ini mendilit. Apa yang didilit? Yang didilit adalah persepsi mengenai dirinya. Self-image, itu yang didilit. Sehingga
tidak lagi menjadi yang itu. Karena apa? Karena dia mengamati dan mendapat pengertian dari pengamatannya, sehingga dia beraksi atau melakukan suatu penolakan terhadap itu. Saya tidak mau lagi. Saya tidak mau, cukup saya tidak mau menjadi diri itu. Pengertian yang didasarkan oleh kesadaran itu saat itu juga akan melepaskan ego-ego yang selama ini menjadi dirinya. Ego yang menjadi dasar, inti dari diri-dirinya. Sehingga sesuatu yang dilihat tidak cukup baik, dilepaskan. Setelah ego-ego yang sangat, ego itu sebetulnya sifat egois itu tidak baik. Tapi ada yang sifatnya sangat tidak baik. Ada yang sifatnya ya tidak terlalu signifikan. Nah, semua yang sifatnya tidak baik ini akan dilepas. Disinilah mulai kehidupan manusia itu berubah. Karena dia bukan lagi ego-ego yang lama yang ingin mengendalikan keseimbangan dalam kehidupannya. Dia kembali menjadi sesuatu kecerdasan yang tidak terbatas. Dia mengetahui mana yang harus tetap dipegang, mana yang harus dilepaskan. Dan action itu kalau melalui pikiran, seseorang menginginkan sesuatu. Saya sekarang tidak punya. Saya menginginkan menjadi punya. Ini memerlukan suatu effort, memerlukan suatu usaha. Di mana usaha ini memerlukan waktu. Berbeda dengan kesadaran. Kesadaran hanya mengamati. Setelah mengamati, akan timbul pengertian. Dari pengertian itu, melahirkan suatu tindakan. Tindakan itu akan membuat orang itu berubah saat itu juga. Jadi tidak ada waktu. Untuk kesadaran tidak memerlukan waktu. Berbeda dengan perubahan melalui pikiran. Apabila kita seperti mau membendakan suatu keinginan kita melalui pikiran, ini butuh waktu. Tapi melalui kesadaran tidak butuh waktu. Saat itu juga semuanya akan terjadi. Jadi yang di sini yang ingin saya katakan bahwa orang itu selalu mendambakan keseimbangan dalam hidupnya. Sehingga orang itu selalu mencoba mengatur hidupnya. Namun apa yang terjadi ketika dia sudah mulai mengatur hidupnya, yang muncul bukan keseimbangan, melainkan ketidakteraturan. Nah, apa yang harus dilakukan ketika ketidakteraturan itu muncul? Orang itu harus berhenti untuk melakukan apapun, membiarkan semuanya terjadi, menerima semuanya terjadi, sehingga keseimbangan itu akan kembali. Mengapa ini terjadi? Karena dia sudah bukan pengatur keseimbangan lagi. Dia hanyalah bagian dari keseimbangan. Kalau kita mau mengatur keseimbangan, kita harus keluar dari posisi diri menjadi aku. Nah, di sini dia baru bisa mengatur keseimbangan. Karena aku ini tidak ada ego, tidak ada self-center. Aku ini selalu melakukan sesuatu yang akan membuat satu kebaikan bagi semuanya. Kalau diriku, aku akan melakukan sesuatu yang membawa kebaikan bagi diriku. Sehingga kekuatannya pun tidak ada. Apabila orang melalui kecerdasan yang luar biasa, melihat bahwa ada satu kelemahan, ada satu kekurangan, ada satu ketidakseimbangan dalam hidupnya, maka akan timbul pengertian-pengertian. Pengertian-pengertian nanti direspon sebagai satu tindakan yang akan merubah saat itu juga.
hidupnya. Jadi hati-hati dalam mengatur keseimbangan dalam hidup. Siapa yang mau mengatur? Biasanya orang secara tidak sadar dia selalu menolak segala sesuatu yang tidak dikehendaki, melekati sesuatu yang betul-betul dikehendakinya. Dia mau segala sesuatu keinginannya terwujud, tercapai. Ini yang merusak hidup manusia. Kalau dia memang menginginkan sesuatu perubahan, dia harus melihat hidupnya bukan sebagai diri, melainkan sebagai aku. Baru perubahan itu bisa terjadi. Dia akan frustasi ketika mencoba merubah hidupnya sebagai diri. Karena hidupnya tidak akan pernah berubah. Malahan menjadi lebih kacau. Jadi keseimbangan itu sebagai diri kita tidak perlu mengusahakan apa-apa, hanya menerima. Selamat malam hijau daun. Jadi manusia itu selalu begitu karena ketidakmengertiannya tentang siapa yang bisa membuat keseimbangan dan siapa yang akan merusak keseimbangan. Semoga hal ini bisa membuka wawasan kita sehingga menyebabkan kehidupan kita juga bisa berubah. Kehidupan kita menjadi lebih baik dengan mengerti bahwa dasar-dasar keseimbangan alam itu sudah terwujud. Dari mana? Dari aku yang menciptakan. Sebagai diriku, aku hanya bagian dari keseimbangan. Sehingga aku harus menerima itu. Nah, itu yang saya ingin sampaikan. Kalau teman-teman semua malam ini mau membahas lebih dalam, tolong tulis di kolom komentar. Kita akan bahas sebentar lagi. Pak Capung Samutra, malam Mbah saya izin hadir dan belajar lagi. Terima kasih Pak Capung. Kosong, salam Pak D, Malaysia hadir. Salam kosong. Rimas Wongkumbo, cara mencintai diri sendiri. Cara mencintai diri sendiri itu mudah sekali. Karena akan lebih susah ketika kita mencoba untuk mencintai orang lain. Apa yang kita bilang sebagai cinta saat ini, itu bukannya cinta. Itu hanya kepentingan, kebutuhan. Sehingga orang itu menutup satu kebutuhan dengan kata-kata yang disebut cinta. Itu sendiri bukan cinta. Karena saat itu, saat orang masih berkeinginan, orang itu belum mengerti cinta. Keinginan-keinginan manusia tadi akan menutup pengertiannya akan cinta. Karena keinginan seseorang menyebabkan seseorang itu rela atau mau menyengsarakan orang lain demi tercapainya keinginan. Hal tersebut bukan cinta. Sehingga orang yang belum bisa melepaskan keinginannya atau mengerti keinginannya paling tidak memaksakan kehendaknya. Orang boleh berkeinginan harus, karena orang itu masih hidup. Tapi yang merusak adalah ketika orang memaksakan agar keinginannya selalu tercapai. Ketika orang pada kondisi itu
Manusia tidak mengenal cinta. Dia mau mengorbankan apa saja demi tercapainya keinginannya sendiri. Ini untuk orang lain. Pertanyaannya, Rimas, cara mencintai diri sendiri. Seseorang mencintai diri sendiri itu sama dengan menerima hidupnya. Kalau kita lihat diri sendiri, diri itu apa? Diri itu adalah bayangan, gambaran, self-image, gambaran mengenai diri. Ini adalah diri yang kita sebut. Gambaran mengenai diri kita bagaimana? Fisik, ini kita anggap sebagai diri, bagian dari diri. Bagaimana fisik saya? Oh, saya ini kecil, saya ini lemah, saya ini kuat, saya ini perkasa. Ini bagian dari self-image. Pikiran, saya ini pandai, saya ini bebal, saya ini susah menangkap omongan orang. Itu adalah bagian dari image. Kemudian selain pikiran, sifat, kemauan, kemudian kondisi hidup. Saya ini orang kaya, saya ini orang terpandang, saya ini orang kurang mampu, saya ini bukan orang berkelas, saya ini biasa-biasa saja. Itu adalah macam-macam situasi kondisi, baik fisik, pikiran, materi, kedudukan, kemudian pergaulan yang akan membentuk satu persepsi kita mengenai diri kita. Nah, menurut pikiran yang terjadi dualisme, selalu ada hal yang baik, ada juga hal yang buruk. Hal yang baik itu dilekati, diingini terus, hal yang buruk selalu ditolak. Sehingga kita menolak image buruk atau gambaran-gambaran buruk mengenai diri kita. Saya ini susah mengambil keputusan, saya ini cacat, saya ini tidak bisa konsentrasi, saya ini bodoh, saya ini pemalas, saya ini lemah, saya kurang kemauan. Itu adalah gambaran-gambaran yang kita buat tentang diri kita sendiri atau persepsi kita terhadap diri kita sendiri. Apabila kita sudah melabeli diri kita dengan persepsi-persepsi buruk dan kita selalu menolak itu akan tercermin pada waktu kita berinteraksi dengan orang lain. Wah, maaf ya Pak ya, saya ini kurang cepat nerima Pak, saya ini agak bebal. Ini kita tunjukkan kekurangan kita. Kita seperti tidak menerima. Ya maaflah Pak, ini namanya juga orang cacat. Kita tidak menerima bahwa itu bagian dari kita yang tidak apa-apa. Karena bukan salah kita. Bahkan itu pun tidak bisa kita atur. Segala sesuatu itu datang sendiri tanpa kita bisa atur. Kalau saya menjadi bodoh, itu bukan salah saya. Kalau saya menjadi cacat, itu bukan salah saya. Ini memang hadir dalam hidup saya dalam bentuk seperti itu. Kesadaran kita akan melihat bahwa ini bukan sebagai suatu kekurangan. Sesuatu yang kita miliki itu adalah anugerah. Karena sebelumnya tidak ada apa-apa. Tidak ada sesuatu pun. Sehingga kalau ada sesuatu yang sudah muncul, ini adalah anugerah. Bukan suatu kekurangan. Dengan cara pandang yang seperti itu, orang bisa menerima dirinya sendiri. Ketika orang sudah bisa menerima dirinya sendiri, apapun yang terjadi dengan dirinya, dia akan mencintai, ini saya. Dia akan memeluk dirinya sendiri, ini saya.
Saya baik-baik saja. Saya mau. Nah, rasa saya mau ini adalah mencintai diriku. Rasa mau itu adalah menerima. Jadi kalau kita merasakan aku ada sekarang di sini, tambah satu lagi, aku mau. Aku mau itu artinya saya menerima apapun yang terjadi dengan diri saya. Saya tidak memandang ini sebagai satu kekurangan. Kalau saya memandang ini sebagai satu kekurangan, saya akan melakukan satu tindakan. Saya akan melakukan satu reaksi terhadap kekurangan saya sebagai pikiran. Sebagai pikiran, kalau dia sudah berpikir bahwa dirinya kurang, maka dia akan bereaksi terhadap kekurangannya. Dengan apa? Mencari kelebihan. Dia akan membabi buta untuk menutupi kelemahannya. Ini yang tidak diperlukan. Karena itu semua itu bukan kekurangan, tapi kelebihan. Kita tuh dulunya tidak ada. Sehingga kalau sudah membentuk satu wujud yang ada ini adalah kelebihan, bukan kekurangan. Meskipun menurut pikiran itu selalu mempersepsikan kalau dia membandingkan dengan sesuatu yang umum di luar sana. Itu, terima kasih banyak Remi. Sesuatu yang kita bandingkan dengan di luar sana yang umum itu tidak ada pada kita. Kita bilang itu sebagai kekurangan. Apakah kita harus sama dengan yang di luar? Tidak. Kita menerima bahwa segala sesuatu ini di luar kekuasaan. Ini adalah pemberian. Bukan kita yang mengadakan. Sehingga kalau orang sudah mempunyai pandangan seperti itu, dia bisa menerima diri sendiri. Kalau dia bisa menerima diri sendiri, kemudian dia bisa menerima hidupnya. Ketika orang sudah bisa menerima hidupnya, maka akan timbul satu rasa nyaman. Dia tidak lagi mau mengatur hidupnya. Apapun yang timbul akan diterimanya. Dengan dia melakukan seperti itu, artinya dia menjadi bagian dari keseimbangan itu sendiri. Setelah dia menjadi bagian dari keseimbangan, maka dia akan menerima support. Dia akan ditopang oleh keseimbangan itu sendiri. Sehingga dia menjadi kuat. Ketika orang masih menolak, dia mengacaukan keseimbangan. Begitu orang itu menerima apapun yang terjadi, saat itu juga dia menjadi bagian dari keseimbangan. Tentu saja keseimbangan ini sangat besar. Sehingga menjadi bagian dari keseimbangan, artinya dia akan mendapat support, mendapat topangan dari keseimbangan itu sendiri, sehingga hidupnya lebih kukuh. Dia tidak mudah terombang-ambing. Gitu, Rimas, kurang lebihnya begitu. Terak, selamat malam. Selamat malam, Terak. Bang Cik, anakku Andrian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Palembang hadir. Banyu Bening, salam bahagia. Salam Pak. Di situ malam Pak Dim. Selamat malam di situ. Aloy Tonotan, malam Pak. Semuanya izin nimbrung. Selamat malam Aloy. Din, Pak Patku berapa? Pak Patku berapa lahir Selasa Kliwon? Maksudnya apa? Ya, kurang tahu saya. Tuesday malam, selamat malam Bejo, selamat malam Bejo. Hijau daun. Muklisin, Rahayu Pak Muklisin. Melvin, terima kasih sudah di-repost. Assalamualaikum Pak Rohili, selamat malam. Pak Des, terima kasih penjelasannya. Iswan, sama-sama Iswan.
Grisero, salam guru, salam murid. Hijau daun, terima kasih ilmunya, sama-sama. Muhammad Daim, suwun Pak, sami-sami Pak. Yo, hijau daun, terima kasih, sama-sama. Jadi aku itu asik dan menyenangkan ya Bapak. Oh iya, Bang Cek, iya betul. Jadi aku itu masalahnya susah menerangkan karena hal ini, penerangan penjelasan ini hanya bisa diterima oleh orang yang sudah merasakan menjadi aku. Orang yang belum pernah merasakan menjadi aku, dia akan membayangkan aku, kemudian memakai patokan pengertiannya sebagai diri, kemudian mengaplikasikannya sebagai aku. Tentu saja berbeda. Ini hanya bisa dibicarakan ketika seseorang itu sudah betul-betul menjadi aku. Kalau saya bilang bahwa aku ini membuat satu keseimbangan, apa sih maksudnya? Nah, orang-orang yang sudah bisa menjadi aku itu akan mengerti. Karena apa? Dia akan mengerti caranya dia menyeimbangkan itu bagaimana. Dengan melihat kehidupannya. Setelah dia melihat kehidupannya, dia akan mengerti. Ada satu pengertian dari hasil mengamati tadi. Karena dia adalah satu kecerdasan yang luar biasa. Kecerdasan yang luar biasa ini berbeda dengan pikiran. Pikiran itu selalu mendapat input data, kemudian mencocokkan dengan memorinya, kemudian terjadi proses berpikir. Dari proses berpikir tadi mendapatkan output. Output ini belum barang jadi, tapi menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan satu action. Berbeda dengan pengertian sesuatu yang kecerdasan yang tidak terbatas. Suatu kecerdasan yang tidak terbatas itu tidak memikirkan, tapi merasakan. Dengan mengamati, dia mengerti rasanya. Sesuatu pengertian yang timbul dari rasa. Suatu yang pengertian yang timbul dari rasa ini tidak perlu waktu. Apa yang dilihat ini menimbulkan satu pengertian saat itu juga. Dan pengertian ini langsung diaplikasikan. Oh, saya mau ini, saya mau itu, saya tidak mau ini lagi. Saya mau berubah, saya mau belok kanan, saya mau belok kiri. Itu saat itu juga. Jadi tidak butuh waktu. Itu bedanya jadi aku dan jadi diriku. Dimana hal ini hanya bisa dimengerti oleh orang-orang yang sudah merasakan menjadi aku. Menjadi aku itu tidak sulit. Tetapi yaitu, seseorang itu takut hidupnya tidak seimbang. Ketika dia meninggalkan statusnya sebagai diri, dia merasa bahwa kalau saya ini berhenti, saya tidak punya keinginan-keinginan lagi, hidup saya terus bagaimana? Sehingga orang itu tidak pernah berubah menjadi aku. Menjadi aku itu menjadi hal yang mudah. Kalau Anda benar-benar serius, dalam waktu 3 hari Anda sudah bisa menjadi aku. Anda mempunyai keinginan untuk berubah hidup. Caranya apa? Mengerti konsepnya. Yang pertama, Anda merasakan bahwa hidup ini tidak teratur. Hidup ini menakutkan. Hidup ini menyebabkan suatu penderitaan. Kemudian dari konsep itu Anda berpikir, bagaimana? Oh, saya harus meninggalkan diri yang mengalami. Karena mengalami hidup ini kesakitan. Yang mengalami satu, mengalami suatu gerakan. Gerakan ini menakutkan. Keinginan. Keinginan ini adalah ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan tidak bisa terpenuhi. Menyebabkan sakit, sehingga dia harus berubah menjadi
aku. Dengan itu dia akan merasakan aku itu seperti apa. Oh, aku rasanya seperti ini, aku ini rasa. Oh, aku ini mengerti. Semuanya aku jadi mengerti. Kemudian dia mengaplikasikannya dalam hidupnya. Dalam waktu 3 hari, kalau Anda betul-betul serius, Anda pasti menjadi aku. Anda mengaplikasikannya di dalam hidup. Ini adalah awal. Setelah Anda tahu rasanya terpisah dari diri, artinya Anda diri ini terpisah. Sesuatu yang utuh. Aku berada pada, aku sebagai kecerdasan ini berada pada keberadaanku. Kemudian aku harus terpisah dari keberadaanku menjadi sesuatu yang disebut pikiran. Pikiran itu yang mengungkung, yang menutup dari dari pengertian adanya aku dan bukan aku. Pikiran ini sengaja membentengi dirinya, sengaja tidak mau diketahui oleh orang. Karena pikiran ini adalah keinginan. Dia tidak mau orang mengerti apa keinginannya. Karena keinginan ini pasti berasal dari kekurangan. Saya menginginkan sesuatu artinya ini kelemahanku, ini kekuranganku. Sehingga dia membentuk benteng pikiran ini. Aku aman di sini. Memang saat itu dia aman. Tapi ketika dia berada dalam benteng, dia menjadi terpenjara. Terpenjara oleh tembok yang dibangunnya sendiri. Sehingga dia merasakan terpisah. Ada aku, ada bukan aku. Ini rasa terpisah. Kamu bukan aku. Sehingga dengan menjadi aku kembali, orang ini kembali dari keterpisahannya. Menjadi sesuatu yang utuh. Setelah orang ini utuh, dia tidak akan berkeinginan lagi. Karena apa yang diinginkan semuanya sudah ada. Dia memberi. Dia tidak menginginkan lagi. Dia tidak meminta sebagai aku. Karena dirinya penuh. Bukan hanya hal-hal yang metafisikal yang dia ciptakan. Tapi keseimbangan fisikal pun diciptakan. Termasuk kesehatan. Saya merasa bahwa sebentar lagi ini sudah mulai panas merebak isu-isu kesehatan. Sebentar lagi hal itu akan menekan. Akan menekan orang-orang lagi. Sebagai diri pasti kita ketakutan. Tapi sebagai aku yang mengerti, kita aman di situ. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Karena kita merasa aman, karena kita tidak bisa tersentuh kehidupan. Aku itu sudah tidak bergerak ke sana kemari sebagai pikiran. Gerakan tadi menutup penglihatanku, menyebabkan aku tidak bisa melihat jelas. Bayangkan kalau saya duduk, saya memperhatikan sesuatu, saya diam, pasti akan lebih jelas daripada saya bergerak. Saya selalu bergerak. Dan gerakan ini tidak bisa saya hentikan. Karena begitu saya menghentikan gerakan saya ini, saya tidak seimbang. Seperti orang naik sepeda. Begitu dia naik sepeda, dia tidak mau berhenti. Kenapa? Kalau dia berhenti, keseimbangannya hilang. Dia jatuh. Itu yang menjadi dasar pemikiran dari pikiran itu sendiri. Orang menjalani hidup sebagai diri. Dia selalu digerakkan oleh keinginan. Begitu dia sekali digerakkan, dia mengikuti gerak itu, dia tidak akan bisa berhenti. Dia takut berhenti menjadi diri. Sebab begitu dia sudah tidak menjadi diri, apa yang ada di pikirannya bahwa hidupnya akan berantakan.
Tidak akan ada keseimbangan karena dia selama ini menganggap yang menyeimbangkan itu dia. Dia tidak pernah menyadari bahwa dia itu merusak keseimbangan. Nah, sebagai contoh, misalnya dalam kehidupan kita sekarang, apa yang merusak keseimbangan? Pemilihan pejabat, kemudian pemberian tender, segala sesuatu itu tidak terjadi keseimbangan, tapi tujuan. Saya memenangkan tender seseorang. Karena apa? Karena saya bertujuan. Bukan karena dia baik. Saya mengangkat pegawai negeri ini yang sebetulnya urutannya masih jauh. Karena saya mempunyai tujuan mendapat untung. Saya angkat dia duluan. Ini yang merusak keseimbangan. Orang akabri tahun berapa diangkat menjadi kepala, melampaui berapa kakak kelasnya. Ini merusak keseimbangan. Sehingga apa yang dilakukan manusia yang dipikir dia menjaga keseimbangan itu adalah merusak keseimbangan. Tapi tidak pernah disadari. Dia melakukan terus, melakukan. Makin lama keseimbangan itu makin rusak. Nah, ini adalah yang menyebabkan harus terjadinya Great Reset. Reset yang besar terhadap dunia ini. Karena apa? Manusia tidak menyadari, dia sudah merusak semua keseimbangan. Dia merekayasa cuaca, dia menggunduli hutan. Segala macam itu dilakukan seolah-olah dia mau mengatur. Tapi yang ditimbulkan adalah ketidakteraturan. Ini yang tidak pernah disadari manusia. Jadi satu-satunya jalan, kalau kita mau mempertahankan keseimbangan dalam hidup kita, ya kita harus berhenti. Berhenti sebagai diri menjadi aku yang penuh. Dari aku yang kurang, yang selalu berkeinginan, yang selalu bergerak. Karena apa? Gerak itu adalah keinginan itu sendiri. Ingin segini, dapat menginginkan yang lebih besar, dapat menginginkan yang lebih besar. Ini adalah satu gerakan. Gerakan ini ada di mana? Di pikiran kita. Pikiran kita bisa menerima, pikiran kita menolak, pikiran kita meminta lebih. Itu semua terjadinya di pikiran kita. Tidak ada di luar sana. Kalau manusia mau menyadari itu, dia tidak akan membuang-buang energinya. Dia cukup sebagai aku yang kurang ini udah cukup. Aku harus kembali menjadi aku yang penuh. Tapi tidak setiap saat kita bisa menjadi aku yang penuh. Karena kita masih hidup. Karena kita masih berwujud sebagai badan ini. Kita perlu berinteraksi. Pada waktu kita berinteraksi dalam wujud kenyataan manusia ini, ya kita harus menyadari bahwa aku itu sekarang menjadi bagian dari keseimbangan. Ketika kita keluar menjadi keutuhan, kita menyadari aku ini sekarang membuat keseimbangan. Sehingga kita melihat mana yang kurang dalam hidupku. Maaf ya, sebentar saya nutup pasalnya lagi. Jadi dia bisa melihat mana kekurangan-kekurangan dalam hidupku. Sehingga aku bisa membenahi. Dengan membenahi tadi, keseimbangan itu akan kembali dalam hidupku. Balik lagi dia menjadi manusia. Bergaul, bekerja, beraktivitas. Jadilah bagian dari keseimbangan. Jadi kita tahu menempatkan diri. Kapan saya menciptakan keseimbangan? Kapan saya menjadi bagian dari keseimbangan? Ketika kita menjadi bagian dari keseimbangan, jangan coba-coba menciptakan keseimbangan.
Tapi ketika kita menjadi pencipta keseimbangan sebagai diri yang utuh, kita saat itu kita mempunyai kesempatan untuk menyeimbangkan lagi bagian-bagian mana hidup kita yang gak seimbang. Ini agak susah dikatakan, karena untuk mengerti ini seseorang harus menjadi diri. Jadi orang itu mengerti apa yang dimaksud dengan menyeimbangkan hidup, melihat satu kehidupan hidup kita dengan satu pengertian yang instan, bukan pengertian berpikir. Itu yang saya maksud. Ya jadi gitu ya Mang Cek, Andrian. Emang asik, menyenangkan dari aku. Tapi ya itu, manusia itu takut untuk berhenti menjadi diri, takut tidak terjadi keseimbangan, rusak hidup